Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah yang sama saya hormati, kesempatan untuk malam hari ini kita memuji segala bentuk kebesaran ilahi Rabbi, oleh karena kita masih diberikan berupa kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama menunaikan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah sebentar akan dilaksanakan tarwih secara berjamaah. Singkat waktu memang berputar, ini rotasi peredaran bumi. Ini malam ke-11. Berarti malam rahmat sudah kembali tadi sore. Pas masuk asar, malam rahmat itu kembali kepada Allah, ke pangkuannya membawa. Inilah amalan hambamu. Inilah amalan-amalan dari umatnya Muhammad. Ini bacaan Qur'annya, ini sedekahnya, ini puasanya, semua. Alhamdulillah. Makanya ini malam saya cuma mau menggambarkan tentang sunnah-sunnah Nabi yang orang mulai kesampingkan, orang mulai abaikan, bahkan orang sudah mulai melupakannya. Banyak sunnah Nabi. Makanya saya gambarkan tadi satu hadis, man ahabba sunnati, kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai sunnahku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Walaupun banyak sunnah Nabi, ada satu sunnah yang tidak bisa diikuti. Sebenarnya bisa jadi, tapi ribut. Pernikahan. Istri Rasulullah 9. Bahkan ada menyatakan 11. Kalau di Thalassa City ini siapa bapak-bapak istrinya 9? Tidak ada tuh. 2 saja masih sembunyi. Rasulullah itu memiliki istri 9, anggaplah 9. Yang populer itu 9. Semua orang tahu bahwa istri Rasulullah yang pertama bernama Siti Khadijah. Istri keduanya siapa? Aisyah. Salah lagi. Karena istri keduanya Rasulullah itu bernama Saudah binti Sam'ah. Aisyah istri ketiga. Nah, mungkin karena kurang mendengar, membaca sampai tidak ditahu ini. Khadijah statusnya juga janda. Orang tahu janda. Pertanyaanku, kalau dia janda berarti pernah bersuami. Ternyata kalau dibuka sejarah, Khadijah itu 2 kali menjanda, Pak. Jadi kalau diurut suaminya Khadijah, ternyata Rasulullah suami ketiga. Suami pertama mati, suami kedua juga mati. Jadi kalau ada janda di Thalassa City, kaya, cantik, tiba-tiba Pak Imam tanya, Ustaz, ada janda di wargaku di Thalassa City, cantik, kaya, berapa kali menjanda? 2 kali, Ustaz. Mana suami pertamanya? Mati ditikam, Ustaz.
Suami keduanya itu yang kemarin Ustaz, yang mati di Parangi. Jadi kalau saya lamar ki, insya Allah Ustaz, mati di busur ki. Kan tidak mau. Orang Makassar bilang kan tidak bisa lah. Suami pertamanya Khadijah siapa? Suami keduanya siapa? Suami Khadijah yang pertama itu bernama Atik bin Al-Makhzumi. Ini satu anaknya, wanita bernama Hindun. Meninggal ke Atik. Khadijah menjanda. Antrian orang Quraisy mau melamar Khadijah karena cantiknya. Memang wajahnya Khadijah ini putih, bersih, tanpa skincare. Apalagi Mira Hayati ditangkap nih. 5 hari yang lalu saya ceramah di Polda. Saya sama dengan Pak Waka. Saya bicara, malam ini Mira Hayati. Dia bilang, kenal Ustaz? Enggak, yang ku kenal itu yang satu, Agus Salim. Itu kalau Agus Salim tahun lalu, saya ingat persis. Kan aneh itu, gancai, ganda campuran. Dia sedikit kayak perempuan. Ya bahasa kasarnya mungkin orang katakan bencong. Tapi bencong-bencongan ji. Saya ingat persis tahun lalu dia telepon Kak. Ustaz, di mana ki ini? Siapa ini? Siapa ini? Dia kau di sombong, siapa ini? Saya video call ki. Astaga bagus. Kau nah mentang-mentang jadi ustadz hebat mau kau lupa magang. Wow. Saya cuma tanya kenapa ki? Dia bilang ada masjidku baru ku bangun di Jalan Rege. Jalan Rege itu masjidnya cantik Pak. Ceramah ku dulu gang. Saya di Sorong ini. Dia bilang jauh sekali kok. Iyo kakak lagi di Sorong ini. Ya kan orang Papua kalau bicara itu panggil kakak toh. Saya bolak-balik ada di Sorong Orang Sorong saya tanya, perasaan kita tidak ada masjid di Sorong Apa dia bilang, Bapak Haji, kok jangan bicara begitu Kak. Itu di Sorong banyak masjid. Cocok nih, di Sorong banyak masjid. Tapi kan saya bilang, perasaanku itu tidak ada masjid di Sorong. Padahal lihat masjid di Sorong, tidak ada itu. Masya Allah. Kita doakan semua, mudah-mudahan pemain skincare ini Allah diberikan ketabahan. Karena memang Mira Hayati juga pernah aku chat di TikToknya. Bisa kita tidak sombong, kasihan. Kalau harta masih ingin bersama kita, alhamdulillah. Tapi kalau harta sudah tidak mau sama kalian, ludes. Nih, berapa sih hartamu? Berapa sih kekayaanmu? Ketimbang Qarun, mulai dari lantainya, rosbannya, apanya, semua emas. Tapi Allah murka. Nabiullah Musa cuma diingatkan, ya Musa, hentakkan kakimu di tanah. Tak. Hentakan pertama membuat retak ini bumi. Mulai sedikit hartanya Qarun jatuh. Sampai Musa masih hentakan kedua, baru Qarun itu jatuh dengan hartanya. Makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Saya kembalikan ke Khadijah. Khadijah meninggal Atik, menjanda. Tidak lama kemudian ada laki-laki dari daerah Persia, tinggi, putih, ganteng, gagah juga. Namanya Na'bazi bin Surarah At-Ta'imi. Ini yang menikahi Khadijah. Tidak berselang lama juga meninggal juga. Dua suaminya Khadijah meninggal. Maka Khadijah menjanda hampir kurang lebih 3 sampai 3,5 tahun. Tiba-tiba asistennya Khadijah itu bernama Siti Nafisah. Nafisah ini yang bisik sama Khadijah. Khadijah, kalau kulihat-lihat kita cantikmu, maksudmu? Kayaknya ini masih ada laki-laki yang naksir. Kata Khadijah, tidak ada lagi, saya tidak mau lagi menikah. Tapi kata Nafisah, kayaknya masih ada. Siapa laki-laki yang mau sama saya? Tiba-tiba Nafisah menunjuk ke bawah. Itu. Oh jangan.
Itu pejakat tinting loh. Iya, tapi dia jujur, dia baik hati, gagah juga. Siapa yang ditunjuk? Rasulullah. Itu kan Muhammad. Iya. Kata Khadijah, lah, jangan. Tapi dia bilang, nak bisa, ku coba dulu padeka. Ini namanya PHB. Jadi dari dulu itu ada PHB. Cuma dulu PHB tak jekong, Pak. Lalacik. Makanya kita orang Makassar itu ada lagu tahu, laci ma naku te bakko, te ba ma naku laciko. Itu PHB. Turunlah Nabi, tak ketemu Rasulullah. Ya Muhammad. Ya. Kenapa? Ada cewek. Kata ada. Saya nggak punya kekasih. Bagaimana kalau ada wanita yang mencintaimu? Ya saya lihat dulu lah. Tapi dia janda. Dia mana? Maka Nabi bisa menghadap ke atas. Itu di atas ya. Deh, bos kah? Kan bosnya ini. Rasul itu kan bawahannya Khadijah. Kata Rasul itu kan bos kah? Iya. Kalau kau mau. Rasulullah terdiam, lalu tersenyum, membuktikan bahwa dia mau. Alhamdulillah. Akhirnya menikahlah Khadijah dengan Rasulullah. Dibuatlah acara pesta walimatul urs, pesta kecil-kecil, nerima tamu. Tiba-tiba Rasulullah menerima tamu. Rasulullah memejamkan mata menghadap ke bawah sambil meleleh air matanya, menangis. Dia terseduh sampai dia terisak sedikit. Khadijah lihat, materi kasih nawa laki menangis ke suamiku, pasti menyesal kini. Maka Khadijah menjauh sedikit dari Rasulullah. Rasulullah lihat bahwa Khadijah agak jauh, maka ditarik tangannya. Hey, where are you go? Laki kau main, kau mau kemana? Apa kata Khadijah? Ya Muhammad, saya tahu kau nangis, pasti kau menyesal tak? Karena saya janda. Rasulullah cepat-cepat lap air matanya lalu berkata, ya Khadijah, saya menangis, saya meneteskan air mata bukan melihat nasib kita menikah karena kau janda. Lalu kenapa kau menangis? Kata Rasulullah, tahulah hai wahai Khadijah, saya meneteskan air mata ini karena saya cuma teringat dengan kedua orang tuaku, ayahku dan ibuku. Betapa bahagianya diriku, Pak. Saya kiranya, kata Rasulullah, ayahku di samping kanan, ada ibuku di samping kiri, tapi sayalah orang yang tidak pernah melihat wajah ayahku. Saya tidak pernah merasakan belayan kasih sayang seorang ibu. Karena usiaku 6 tahun, ibuku telah berpulang ke rahmatullah. Aku hidup sebatang kara. Kita yang masih punya orang tua, jangan kita pikir bahwa Bapak tinggal di Thalassa City itu karena kepandaianmu, karena kau mencari uang. Bukan, Pak, itu karena doa dari ayah ibumu. Tapi pernahkah di bulan Ramadan ini kita duduk sambil mendoakan yang telah tiada? Coba nih, bapakmu masih hidup, mama, siapa yang sudah meninggal bapaknya di sini? Ibu-ibu, ibu, oh kayaknya suaraku tidak terlalu kedengaran ke belakang. Iya, berarti pengurus tabe, perbaiki sound system tak memang. Saya perhatikan dari tadi ibu-ibu nggak ada yang perhatikan, Kak. Di atas cuma orang buka handphone, karena memang tidak kedengaran. Jadi memang bagus masjid, tapi kalau sound ini memang bagus kalau orang di azan. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Enak. Tapi kalau ceramah gemah. Jadi mungkin pengurus tabe, apalagi ini lebih hancur. Karena tadi saja protokol tidak tahu apa nak bilang. Jadi ini memang apa kena nuta? Oh Yamaha. Oh mixer tak mungkin, kurang bagus setelannya. Kau pakai mixer apakah? Yamaha juga? Hah? Atau asli? Mixermu? Oh mereknya apa? Hah? Asli. Asli.
ganti kau Yamaha. Rakitan itu. Beli kau paten. Bagaimana tidak enak orang di Masjidil Haram? Saumnya, tahu enggak? 70.000 itu salon di Mekah. Dan ini paling dijaga. Makanya sudah di situ kalau imam dia stop. Kalau dia tidak gemar, tidak mau. Begitu dia buang takbir, Allahu Akbar, kedengar. Cuma kalau ceramah jangan pakai eho, tidak enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rin. Jadi mungkin 2 ji salon tapi mangkah ini ji sama ini. Yo. Tapi tidak terlalu kurang bagus ki sama ibu-ibu karena pandangan ibu-ibu kurang bagus sama saya. Dan saya itu mengerti tentang aura dakwah. Kapan saya dakwah tidak diperhatikan oleh ibu-ibu? 1, pasti jelek sound system. Itu sudah pasti. Karena ibu-ibu itu kalau diceramai paling suka kalau ketawa dan tidak ada ketawa kulit di atas, tapi tidak ada sound system. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kembalikan. Siapa di antara kita yang sudah meninggal ayahnya, ibunya? Bu, ibu. Oh, iya. Balik si pinjau. Hei, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Allah sudah menyampaikan, saya haramkan kepadamu untuk menyekutukan diriku dan kalian harus berbuat baik terhadap kedua orang tua. Bapak-bapak seperti ini karena orang tua. Saya bisa jadi ustaz karena ayah ibuku. Bayangkan, saya punya pendidikan 6 tahun di DDI, baru masuk SMP Negeri 10 Makassar, baru saya masuk SMA Negeri 5 Makassar, baru saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar, saya lanjut ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 6 tahun SD, ayah ibuku tidak pernah lihat sekolahku. SMP, bapakku tidak pernah ke sekolah terima rapor. SMA, bapakku datang ke sekolahku 1 kali karena ada panggilanku berhubung saya tidak masuk sekolah. Bapakku tanya, kenapa kau bolos? Bukan bolos Pak, tidak kuliah di sekolahku. Kenapa bisa? Dihipnotis Kak. Subhanallah. Tapi yang paling bermakna kalau waktu di wisuda YIN, ayahku datang pakai jas, ibuku datang dengan pakaian kebaya. Begitu namaku disebut di dalam ruangan auditorium yang dingin dan nikmat. Dia di luar kasihan, di bawah tenda yang panas. Begitu disebut namaku, wisudawan atas nama Arifuddin Putra dari Bapak Haji Basok Lewa, Fakultas Syariat, jurusan Perdata Pidana Islam. Maka ibu itu manjat, dia manja itu kasihan naik. Dia cuma mau melihat diriku waktu saya berjalan di depan rektor, waktu saya bongkokkan badanku, tali yang bergantungan di sini dipindahkan oleh sang rektor. Bersamaan itu ayah ibuku di luar melap air matanya. Kenapa dia lalu? Karena ibuku berkata selesainya Pak, pendidikan anakmu sarjana. Bahkan ibuku sampai seminggu tidak pernah berhenti menangis. La ilaha illallah. Bapak aku tanya, kenapa kau masih menangis? 1 Ki. Apa lagi? Berkawin. Bayangkan, sampai pernikahannya kita dipikirkan oleh ayah ibu. Sekarang mereka telah tiada.
Mereka kembali ke pangkuan ilahi. Pernahkah ini tangan seperti doa yang saya ucapkan tadi waktu salat Isya? Allahumma inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan fil adzabil qabr wal fitnatil qabr wa a'udzubika minal fitnatil mahya wal mamati ya Allah. Pernahkah Bapak tengah malam di bulan Ramadan ini, berapa menit di sini? Lewat mak ini. Lanjut nih. Iya, karena kemarin di sana kan banyak ditulis 15 menit. Ceramah saya di hampir 30. Ada masjid di sana. Pasca disebut yang ceramah malam hari ini, Ustadz Ajir Putih Lewat, berdiri itu panitia langsung cabut ini. Artinya supaya saya tidak lihat. Saya tanya, kenapa dicabut? Kalau kita Pak Ustadz bisa sampai 30 menit. Jadi saya tanya, amplop kemarin dengan ini hari sama. Dia bilang sama, tidak mau ya. Subhanallah. Saya lanjut sedikit mana. Coba ayah ibu Pak. Pernahkah kita di tengah malam di bulan suci Ramadan duduk seperti ini? Lalu mengangkat tangan dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil di hadapan Allah untuk kita kirimkan kepada mereka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba kita sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba kalau kita tengah malam di bulan Ramadan sambil kita ingat wajah ayah ibu kita, Rasulullah meneteskan air mata hanya teringat dengan ayah ibunya. Dia menangis karena tidak pernah memandang ayahnya, tidak pernah merasakan belayan kasih sayang seorang ibu yang lama. Kita ini alhamdulillah Pak, 6 tahun ke SD, saya yakin tidak ada uang. Di mana kau minta uang? Ibu, pagi-pagi, Mak, pulang sekolah, Mak, tamat SD, masuk SMP, Mak, tamat SMP, masuk SMA, Mak, zamannya aku kuliah yang belum ada digital handphone, kami belum mengenal laptop, kami cuma kenal mesin ketik. Bukan main kalau kita susun, kita punya tesis, nah tengah malam, satu kampung orang ribut, turut, mereknya Brother. Habis lagi tinta lu lebih tanah ada, tidak selesai, salah ketik X. Sekarang kan sistem begini mami, salah tinggal di enter, delete, selesai. Kami dulu tidak. Cuman saya punya kekurangan Pak, terus terang saya tidak bisa menulis. Saya tidak tahu menulis, tapi kalau bicara saya hebat. Makanya teman-teman kuliahku itu kalau mau minta uang sama ayah ibunya di kampung, saya pasti nak cari. Arif, surat dulu. Saya pasti bilang, tulis kok. Kepada yang terhormat ayah ibuku di kampung. Assalamualaikum, salam rindu untukmu ibuku. Ibu, handphoneku? Tapi. Oh ada nih. 7. Masih ada caraku setelah ini Pak. Saya tadi ini buka puasa di Suku Minasa baru ke sini. Masih ada lagi nih sebentar subuh di masjid ini lagi. Jadi insya Allah nanti masih panjang ini, tapi nanti kapan-kapan lagi lah saya ke sini. Kalau di sini subuh tidak ada ya? Ya, jam lagi. Karena biar jauh sekali ke sini. Tapi kalau kita mau panggil ke subuh khusus, saya datang. Karena memang jarang ceramah subuhku. Saya mau lanjutkan ke ini, tapi karena situasi juga bapak-bapak mau tarawih lagi, insya Allah nanti kalau ada ustadz yang berhalangan, telepon lagi supaya datang lagi sini tarawih. Saya gampang atur diriku. Yang penting ada di Makassar. Karena barusan tahun ini saya jarang keluar.
Pertama mungkin banyak bupatiku, tidak ada tarawihmu. Tunggu dulu Pak Ustaz, pemotongan anggaran. Siapa suruh kau? Jadi alhamdulillah. Insyaallah nanti deh kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi saya ingatkan, ayo doakan orang tua, karena orang tua itu doakan selalu adalah sunnah juga kebiasaan Rasulullah mendoakan ayah ibunya. Saya kira demikian. Mohon maaf segala bentuk kehilafan dan kekurangan. Mohon maaf segala bentuk ketersinggungan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.